Selamat sore Match Teens, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah.
Halo guys. Mantap. Aku bersama kedua orang yang pasti kalian nggak kenal ya kan? Yuk sebelum itu kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Dari Nama saya Mika. Alumni lu. Enggak apa ini? Anak Teens. pernah Tim? Pernah Teens. Kalau Anda ya Pak? Oh, nama saya JJ. Dari mana Pak Dari JJ? mana? Kebetulan dari Malang. Oh, Dari Malang. mana? Didatangkan langsung ya dari Malang ya. Oh, gitu ya. Dari zona hitam guys. Zona hitam. Pasti kalian nggak pernah lihat saya kan sebelumnya. Oke, sebelum itu yuk kita doa dulu, minta kami untuk Oke. doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Yason Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, akan sharing bersama-sama ya Tuhan. Dan juga tuntun setiap perkataan Yason Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, halia amin. 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 Oke guys, minggu ini kita akan belajar tentang damai sejahtera, Prince of Peace. Waduh, keren, gila. Yason makin berkelas ya. Tuh. Kenapa sih kita dari dulu diajarin sama orang tua kita buat damai? Nggak ada kan orang tua kita di rumah yang ngajarin kita, ayo kelahi sama pukul kakak, nggak mungkin dong. Kenapa? Dia nyenggol, pukul langsung, pukul. Kalau perlu. Dan juga Provokasi. guru sekolah minggu juga pas kita masih kecil-kecil pasti diajarin ayo hidup damai dengan lagu kasih 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 itu sabar Tidak suka marah-marah, betul ya. Jadi ya memang kita dari kecil udah diajarin untuk damai karena Tuhan kita itu Cinta damai. Cinta damai. Kalian nggak percaya? Yuk kita baca di 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dan di situ Tuhan ngomong usahakanlah diri kita hingga sempurna. Yang pasti sempurna seperti Dia kan, seperti Tuhan. Nggak mungkin seperti JJ. Kita kan orang biasa aja. Biasa. Regular man. Ya. Dan Tuhan mengatakan di sini Tuhan itu sumber damainya kita. Kalau kata sumber kan berarti sumber itu asal mulanya dari segala sesuatu. ya. Seperti contohnya air. Nggak ada air mengalir tanpa sumber air. Pasti ada mata airnya. Pasti ada mata airnya. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu kalau sumbernya kita itu Allah, sumber itu damai sejahtera, dan kita sebagai anak-anaknya harus damai, hidup damai pada sesama. Jadi harus mengikuti sumbernya. Mengikuti sumbernya. Gimana sih caranya damai itu? Caranya damai, apalagi kalau kita udah dihadapin sama orang yang paling kita kesel ya. Musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Kawal nggak sekawal. Nggak sebubuan ya. Nah, caranya gampang. Yang penting kita harus bersihkan hati kita dulu. Nah, itu gimana itu cara bersihin hati kita itu? Bersihkan hati itu jangan sekali-sekali jangan pernah melihat kekurangan orang lain. Jangan melihat hal-hal yang negatif. Harus yang positif ya? Harus yang positif. Jadi harus lihat dari perspektif lain. Perspektif lain. Dan contohnya aku juga punya pengalaman. Dulu aku pernah dikecewain sama orang. Dan selalu kalau misalnya aku ketemu sama orang itu pasti dia melontarkan kata-kata yang nggak mengenakan hati. Dan Jelekin ya? aku pun tahu kalian juga merasakan orang yang sama kan? Iya bukan? Tahu itu siapa? Aku tahu. Perlu disebut. Kita ngobrol sampai setengah 5 gitu ya. Sampai pegang kamera di belakang. Waduh. Dan itu durasinya nggak sebentar.
nggak cuman seminggu, sebulan, tapi bertahun-tahun. Dari sebelum kita lahir ya kayaknya. dia udah tunggu di depan rumah sakit. Yason keluar, aku mau kecewain kamu. Enggak dong. Ya, jadi setiap aku ketemu dia pasti dia bikin kesel dan awalnya pasti ya jujur kita pasti dendam, pengennya rasanya Pengen balas ya. pengen balas. Ya, jadi lama kelamaan selama bertahun-tahun gitu akhirnya aku merasa capek dan aku kayak aduh aku nyimpen dendam terus sama orang ini, orangnya sama lagi. Capek Setiap dong. hari ya? Setiap hari dendam. Setiap ketemu. Dan untungnya keluargaku juga, terutama oma angkatku juga, kalau ketemu sama aku selalu dia ingetin kalau ayo Son, ingat damai. Kita memang harus damai. Dan aku menemukan caranya sendiri. Keluargaku cuma bisa mengingatkan aku untuk damai. Tapi dari diriku sendiri aku belajar mandiri untuk nggak melihat kejelekan orang lain. Kalau itu dari aku ya. Aku selalu melihat hal-hal positif yang dia lakukan dan ternyata hal-hal positif yang orang yang aku jengkelin ini ternyata nggak sedikit, banyak sekali hal-hal positif. Mungkin banyak hal positifnya. Yang dia lakukan ke aku. Tapi karena kejengkelan itu sampai jadi ketutup ya. Ketutup dan aku mulai belajar untuk ngilangin hal-hal negatif yang dia lakukan. Mungkin ada pengalaman dari Mika tentang damai? Kalau aku sih orang yang bikin jengkel ya pasti ada lah ya. Nggak mungkin kan kita nggak pernah jengkel sama orang kan. Tapi kalau aku sih tipenya cinta damai ya. Cinta damai ya aku nih. Mau ketikung mau apa? Aduh, curhat lagi. Itu ya aku sebisa mungkin ya udahlah itu urusannya dia. Nah, bagianku ya maafin aja. Jadi memang benar kata Yason kayak orang bisa kasih nasihat, orang bisa kasih solusi. Nah, tapi eksekusinya tetap dari kita. Gimana kita ngelakuinnya gitu sih. Kalau dari aku. Mungkin kalau dari PJJ? Kalau aku sih sama kayak Mika sih. Sorongnya cinta damai juga. Enggak sih. Enggak. Pas di briefing nggak gini. Nggak. Kita nggak stand gitu. Betul juga kata Mika. Pasti ada orang yang bikin kita jengkel sih. Mungkin di depan aku kayak ngerasa senyum-senyum aja. Tapi di belakang itu di jengkel sama kita. Maki-maki. Aduh. Jadi ya itu juga sikapnya kita sih sama orang itu. Jadi aku berusaha untuk belajar memaafkan. Meskipun dia sering bikin kita kesel. Tapi aku berusaha supaya tetap berdamai. Damai itu indah guys. Aduh. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang ini ya seperti yang kita tahu ya, corona yang di luar sana semakin hari semakin merajalela kan ya. Di mana-mana. Banyak sekali orang saat ini stres sampai dia nggak mau keluar rumah, dia takut. Overthinking ya? Parno. Dan juga usaha-usaha mungkin keuangan semakin anjlok, perusahaan ekonomi makin turun. Tapi paling parah sih waktu itu aku denger ya dari pariwisata sih. Kebetulan aku dari pariwisata guys. Divisinya JJ ya. Kebetulan aku kuliahnya di jurusan pariwisata. Betul. Lagi turun banget. Iya sih. Ya semua bukan cuman pariwisata sih, semuanya sih merata. sebenarnya. Sama-sama lesu semua. Yason pun lesu. Lesu apa itu? Aduh. Jadi paling parah juga kalau aku ya di grup WA keluarga besar. Wah, itu parah banget. Semua macam berita di forward. Pokoknya nggak disaring ya. Ada berita bagus, forward langsung. Kita nggak tahu berita itu benar apa enggak, tapi di forward aja. Dan itu makin bikin orang down ya, kalau bikin takut sih sebenarnya. Dan juga minggu lalu keluargaku ada yang nge-share berita tentang perampokan tapi bermotif ini penyemprotan virus corona. Jadi masuk rumah gitu. Buset. Tapi yang anehnya di foto berita itu fotonya itu polisi lagi duduk bareng
sambil main HP. Gak nyambung. Kalau kalian pikir berita, kita kan nggak tahu ini berita benar apa enggak. Kecuali dia foto pelakunya kan. Atau polisi yang nyemprot itu. Jangan nyambung polisinya. Bukan ya. Sorry, nggak ada polisi yang. Iya. Dan ya semua berita-berita yang dari media itu boleh kita ikutin berita. Aku nggak melarang kalian untuk membangun hubungan dengan media sosial, dengan berita-berita yang di luar negeri ataupun di sekitar kita, nggak masalah. Tapi yang mau aku ingetin, kita membangun hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih indah dibandingkan kita ngebangun hubungan dengan media sosial. Media sosial bisa memberikan berita-berita yang negatif. Dan juga media sosial juga bisa yang positif. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu sumber damai. Dan damai itu pasti ujung-ujung positif dong. Damai nggak ada yang negatif. Betul. Berarti Tuhan kita itu memberitakan berita-berita yang positif, dan maka itu yang aku bilang lebih indah kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Yuk kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak perlu khawatir akan semua hal yang terjadi saat ini di sekitar kita, apapun itu. Yang kita bisa lakukan yaitu berdoa dan selalu mengucap syukur, seperti yang Bang Rizky nyampein di Zoom minggu lalu. Ada kemarin kali. Ikut dong. Kamu ikut enggak? Ikut. Kita semua ikut, pasti kita ikut. Dan jangan lupa kita say thank you sama Tuhan kita gitu. Aku dan leader-leader di sini dan juga Kamika sama Kak JJ, kita nggak bisa mantauin kalian secara 24 jam di rumah secara langsung. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi kita cuma bisa mengingatkan kalian untuk ngebangun hubungan. Benar kayak aku tadi bilang kan, jadi orang bisa kasih nasihat tapi eksekusinya balik lagi dari kita gitu. Mungkin kalau mau apa ya? Konsultasi bisa share nomor WA di bawah ini ya. Aduh, 08. Aku hapus. Modus ya. Atau mau Instagramnya juga boleh. Modus sih. Waduh, modus mulu. Jadi kalian jangan merasa aduh kakak leaderku nggak bisa merhatiin aku, nggak bisa nanya-nanya lewat grup WA. Kalian nggak usah khawatir, karena yang kita percaya Tuhan yang tersembunyi itu bakal memantauin kita setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada selama 24 jam. Dan nggak ada alasan untuk kita berdoa mengucap syukur sama dia, karena selama 24 jam loh dia memantau kita kan? 24/7 ya? Iya betul. Enggak non-stop dia, non-stop. Mungkin orang tua kita enggak mungkin seperti itu. Enggak bisa segitu sih. Kayak kita di sini. Enggak, orang tua kita enggak orang tua jadi foya-foya ya. Bercanda. Ya. Jadi itu. Sebagai penutupnya aku mau terusin satu ayat lagi ya buat kalian. Oke. Di Filipi 4 ayat 9. Kita terusin yang ayat yang tadi. Oke, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Oke, sebagai penutup, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas malam ini, waktu yang Kau sudah berikan buat kami ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan lewat YouTube ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah belajar tentang damai sejahtera ya Tuhan.
kami mau mengikuti ya Tuhan sumber kehidupan kami ya Tuhan, yaitu Engkau ya Tuhan, ya Allah sumber damai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau melindungi kehidupan kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan ini saja doa dari kami ya Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Dadah Bye semuanya. dadah